lagi sebelum kita masuk ke materinya, itu apakah kalian masih ingat materi kemarin tentang koordinat kartesius? Kalau misalkan ibu bilang koordinat kartesius, itu apa yang ada di pikiran kalian? Grafik, apalagi? Garis X, lebih tepatnya sumbu X, kemudian apa lagi? Sumbu Y. Nah, jadi pengetahuan dasar kalian di koordinat kartesius itu menjadi fondasi utama di materi selanjutnya, yakni persamaan garis lurus. Jadi sebelum kita mempelajari lebih dalam apa itu persamaan garis lurus, nanti di dalamnya juga ada kajian, ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran persamaan garis lurus. Jadi tujuan pembelajaran persamaan garis lurus itu yang pertama ada memahami dasar. Jadi nanti kalian itu ibu harap akan mengenali bentuk eksplisit yakni bentuk Y sama dengan X plus D, dan bentuk implisit yakni AX plus BY plus D sama dengan 0. Kemudian nanti juga bisa mengidentifikasi contoh, yaitu menemukan dan mendeskripsikan contoh garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada gradien. Jadi nantinya kalian akan bisa menentukan gradien dari persamaan Y sama dengan X plus D, atau dari persamaan AX plus BY plus D sama dengan 0, atau juga bisa diketahui dari 2 titik. Kemudian yang keempat ada aplikasi praktis, jadi kalian bisa menerapkan persamaan garis lurus itu untuk mencapai masalah nyata, misalkan tarif layanan kendaraan, kemudian biaya masuk ke wisata itu juga bisa. Kemudian ada indikator pencapaian pembelajaran. Yang pertama, kalian bisa memberikan contoh garis lurus di sekitar kita, misalkan jalan lurus, tepi meja, tiang listrik. Kemudian yang kedua, menentukan gradien. Jadi kalian bisa menentukan gradien dari persamaan dalam bentuk eksplisit maupun implisit. Kemudian yang ketiga ada membuat persamaan garis yang melalui satu titik, melalui 2 titik, gitu. Yang keempat ada aplikasi persamaan garis lurus, jadi bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada penerapan konsep garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Ini beberapa mobil, taksi warna kuning dan warna biru. Nah, di sini itu kita misalkan si Andi itu lagi mau ke rumah neneknya, ya, yang berjarak 5 km. Akan tetapi Andi ini tuh memiliki uang yang pas-pasan, misalkan hanya memiliki uang 10.000 atau 5.000, jadinya pas-pasan. Kemudian dia mempertimbangkan antara dua taksi, yaitu taksi kuning dan taksi biru. Nah, tarif ojek online-nya itu tarif awalnya untuk taksi biru itu 10.000. Kemudian tarif per kilometernya itu 5.000. Untuk taksi kuning itu tidak ada tarif awal, itu gratis. Nah, tetapi tarif per kilometernya itu 7.000. Nah, kalau misalkan kalian jadi Andi, itu kalian memilih taksi yang biru atau warna kuning? Kuning. Nah, kenapa kalian lebih memilih taksi yang kuning? Apa kalian hanya melihat dari tarif awalnya saja? Atau ada perhitungan khusus yang bisa menjadikan kalian itu bahwa oh, taksi kuning ini lebih murah ternyata daripada taksi biru, gitu. Iya, dilihat dari tarif awalnya saja. Nah, untuk jelasnya nanti kalian kerjakan, kemudian nanti dari juga ada satu soal lagi dikerjakan. Nah, jadi sebelum kalian mengerjakan tugas yang diberikan tadi, yang ibu tanyakan tadi, itu kan kalian masih kayak kalau kesannya itu masih menebak kalau taksi kuning itu ternyata lebih murah dibandingkan taksi biru karena dilihat hanya dari tarif awalnya. Nah, nanti dari itu juga ada satu soal lagi untuk dikerjakan. Oke, cuma 2 soal. Nah, sebelum kalian mengerjakan soal itu ibu bagi kelompok terlebih dahulu. Iya, yang banyak mana? Bisa juga. Oh, jadi kalau mendukung anak yang cuma 3, jadi jajan kelompok aja ya, nggak apa ya. Ini adalah gimana? Kesulitan. Kenapa? Di bagian mana? Perlu diingat ya bahwa setiap jaraknya bertambah itu berarti harganya itu berubah atau tidak. Kalau harganya berubah itu berarti kan tidak membuat garis lurus. Kalau harganya tetap berarti garis lurus. Cuma jaraknya misalkan di sini, di sini. Kan kalau harganya tetap itu berarti akan membentuk garis lurus.
menjelaskan hasil kalian. Silakan, salah satu. Belajar pertama yaitu taksi biru. Ini rumusnya yang seperti dijelaskan tadi, yaitu persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan Fx plus C. Kita masukkan M-nya 5.000 karena yang tarif per kilometernya taksi biru itu 5.000. Dikalikan 5 karena 5 kilo yang diminta plus 10.000 dari tarif awal. Kita kalikan 5 tambah 5 tambah 10.000 hasilnya 35.000. Kita kasih kuning juga sama Y sama dengan Fx plus C. Kita masukkan 7.000 kali 5 ditambah 0 karena tarif awalnya 0. Jadi hasilnya 35.000. Soal selanjutnya yaitu buah mol contoh A memiliki aturan tarif parkirnya berbeda untuk kendaraan mobil. Yang pertama mol A atau metropolitan, yaitu tarif parkir untuk 1 jam pertama adalah 10.000 dan setiap jam berikutnya dikenakan tarif tetap 4.000. Mol B City Plaza, yaitu tarif parkir flat sejak awal yaitu 6.000 setiap jamnya tidak ada biaya tambahan awal. Nah, tentukan persamaan garis lurus Y sama dengan Fx plus C untuk tarif parkir di masing-masing mall. Yang kedua, jika ada tarif bersama 6, dalam mall mana yang memberikan tarif pula. Kita selesaikan yang pertama dulu yaitu mall A. Biaya awalnya yaitu 1 jam pertama 10.000, maka C sama dengan 10.000. Selanjutnya biaya per jam berikutnya M sama dengan 4.000, maka kita masukkan ke persamaan tadi Y sama dengan Fx plus C, yaitu Y sama dengan 4.000 dikali X plus 10.000. Mall B yaitu biaya awalnya C sama dengan 0, biaya per jamnya M sama dengan 6.000 dan persamaannya Y sama dengan 6.000 X. Selanjutnya untuk yang B yaitu mall A, kita masukkan Y sama dengan 4.000 kali 6 ditambah 10.000, maka 6 dikali 4.000 24.000 tambah 10.000 yaitu 54.000. Untuk yang mall B Y sama dengan 6.000 dikalikan 6 jam yaitu 56.000, maka mall A lebih murah selisih 2.000. Jadi ayah lebih memilih mall yang A karena lebih murah. Oke, yang lain mungkin ada tambahan atau masih ada yang belum paham bagaimana? Sudah. Ya, jadi untuk pemahaman materi itu persamaan garis lurus itu menggambarkan hubungan linier antara dua variabel. Kemudian gradien. Kenapa tarif per kilometernya itu dijadikan M atau dinamakan M? Karena M itu kan gradien. Gradien itu kemiringan. Jadi kalau misalkan biaya tarifnya per jam itu 2.000, itu kan berarti nantinya kalau kita gambar grafiknya itu akan membentuk garis lurus. Jadi kalau kalian menemui kalau misalkan jalan tanjakan jalan itu kelihatannya curam, tapi itu sudah diperhitungkan sebenarnya. Apakah ini aman untuk dilewati orang-orang atau enggak, itu sudah diperhitungkan di awal. Oke, jadi sampai situ dulu pelajaran kita hari ini mengenai persamaan garis lurus. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya